Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Siva Cendikia dari Ilmu Komputer Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan membahas tentang teks ulasan. Yang pertama, jadi kita akan membahas teks ulasan. Apa itu teks ulasan? Teks ulasan adalah suatu tulisan yang isinya untuk menimbang atau menilai karya yang dihasilkan oleh orang lain. Teks ulasan sering juga dikatakan sebagai teks yang berisi ulasan, penilaian, review tentang suatu karya. Dengan mengulas suatu karya ini, kita dapat memajukan karya-karya yang ada ke depannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan pembuatan teks ulasan. Jadi ada beberapa tujuan untuk membuat teks ulasan. Yang pertama itu, tujuannya menyajikan informasi komprehensif menyeluruh sebuah karya. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah ulasan harus menganalisis sebuah karya secara menyeluruh, tidak boleh setengah-tengah. Yang kedua, tujuannya memengaruhi penikmat karya untuk memikirkan, merenungkan, mendiskusikan lebih jauh fenomena atau problema pada suatu karya. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah karya layak dibaca, baik atau tidak. Selanjutnya, kita beralih kepada struktur teks ulasan. Kita akan membahas struktur teks ulasan. Jadi, teks ulasan ini terdapat strukturnya. Yang pertama itu ada identitas, kemudian kedua ada orientasi, dilanjutkan lagi dengan tafsiran isi, kemudian yang keempat ada evaluasi, dan kemudian terakhir ada rangkuman. Berikut kita akan membahas satu-satu. Baiklah, kita akan membahas struktur teks yang pertama, yaitu ada identitas karya. Jadi di identitas karya ini dia wajib dicantumkan di dalam teks ulasan. Identitas karya itu biasanya berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama yang ada di teks ulasan. Orientasi menerangkan gambaran umum terhadap suatu karya itu, seperti film, buku, lagu, hingga karya sastra dan karya seni lainnya. Yang ketiga ada sinopsis. Teks ulasan juga harus tercantum sinopsis karyanya. Sinopsis karya yang dicantumkan pada teks ulasan ini berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Selanjutnya, yang keempat yaitu tafsiran. Tafsiran merupakan penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Biasanya tafsiran ini membahas mulai dari bagian-bagian dalam suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, dan kualitas karya, dan sebagainya. Kemudian ada evaluasi. Di evaluasi, penulis akan menuliskan evaluasinya berupa pandangan penulis terhadap suatu karya yang diulas. Evaluasi ini biasanya ditulis setelah penulis selesai mendapatkan tafsiran suatu karya sastra yang diulas. Kemudian yang terakhir yaitu bagian rangkuman. Rangkuman merupakan bagian teks ulasan yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas. Di dalam teks ulasan memiliki ciri kebahasaan. Yang pertama yaitu di antara lain, yang pertama kata sifat sikap, kata benda, kata kerja, kemudian kalimat kompleks, dan kemudian ada metafora dan kata rujukan. Akan membahas tentang jenis-jenis teks ulasan. Di dalam teks ulasan ini dibagi beberapa jenis, yaitu pertama teks ulasan informatif. Teks ulasan jenis ini berisi mengenai gambaran singkat, padat, dan umum suatu karya. Teks ini tidak menyampaikan seluruh karya, namun dia membagikan yang penting-penting saja dan menekankan pada kelebihan suatu karya tersebut. Kemudian selanjutnya ada teks ulasan deskriptif. Jenis teks ulasan atau resensi ini berisi gambaran detail pada setiap bagian suatu karya.
Hal ini umumnya dilakukan pada karya fiksi atau mendapatkan gambaran jelas tentang manfaat pentingnya informasi dari kekuatan argumentatif yang dituangkan penulis dalam sebuah karya. Selanjutnya ada teks ulasan kritis. Jenis teks ini berisi ulasan terperinci suatu karya sastra dengan mengacu pada metode atau pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Teks ulasan ini dibuat secara objektif dan kritis, bukan pandangan membuat resensi tersebut. Contoh resensi melakukannya pada novel dari karya fiksi lain dengan menggunakan pendekatan feminis dan sosiologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan teks ulasan. Jadi di antara lain itu kelebihannya membantu pembaca lain memahami sebuah karya. Kemudian menarik minat masyarakat terhadap hal yang diulas. Kemudian hal yang diulas itu mengulas dan penulis karya-karya terkenal dan meningkatkan rating keunggulan hal yang ditulis. Kemudian dapat memberikan gambaran kepada pembaca mengenai suatu karya dan mempengaruhi mereka atas karya tersebut. Terus kemudian itu buku yang diulas biasanya adalah suatu buku baru yang belum pernah diulas. Jadi dapat membuat promosi buku tersebut. Kemudian mengulas tidak langsung menggambarkan kreativitas penulis. Setelah membahas kelebihan teks ulasan, kita akan membahas tentang kelemahan teks ulasan. Jadi, teks ulasan itu ada kelemahannya, yaitu bersifat pendapat pribadi dan biasanya hanya berdasar opini si pengulas. Kemudian, teks ulasan ini diulas biasanya mendapat pandangan negatif para pembaca ulasan tersebut. Kekurangan imajinasi dan pemilihan pengulas dapat berdampak buruk pada pemahaman pembaca pengulas. Kemudian kadang terjadi perbedaan pendapat mengenai ulasan dari beberapa pengulas. Sekianlah dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.